Bab 20. Jodohku Mas Duda Jutek. Fokus Nahla, sentuhan seperti itu hal biasa untuk pasangan halal, batin Nahla mencoba biasa saja. Walau tidak bisa dipungkiri hatinya merespon lain dan serasa berbeda. Perempuan itu mengajar seperti biasa, dan berakhir di jam yang sama. Ia baru saja keluar dari gerbang tiba sebuah mobil menghampirinya. Rupanya Mas Hanan tepat waktu menjemputnya. Bahkan, sudah menunggu beberapa menit lalu sebelum perempuan itu keluar. "Ica nggak ikut Mas?" tanya perempuan itu sembari memasang seatbeltnya. "Di rumah sama Simbok," jawabnya seraya kembali melajukan mobil dengan kecepatan sedang. "Bagaimana ngajarnya hari ini?" tanya pria itu menoleh sejenak, lalu kembali menatap lurus ke depan. "Seperti biasa, lancar," jawabnya sudah mulai akrab. Mobil mengarah ke rumah Nahla, pria itu bukan serta-merta mengantar dan menjemput, rupanya punya maksud lain di hatinya. "Sore Buk," sapa Hanan pada ibu mertuanya. Diikuti Nahla lebih dulu, lalu masuk ke kamarnya. "Sore, Nak, tumben jam segini sudah barengan." "Hanan belum masuk ngantor Buk, rencananya mau izin bawa Nahla sekalian ke rumah, boleh kan Buk?" pinta pria itu langsung pada ibu mertuanya. "Kalau ibu sih tidak keberatan, kalian kan juga sudah halal tinggal berdua, jadi silahkan saja kalau mau bawa Nahla." Nahla pikir, pria itu menjemput dengan sukarela terus mengantar. Tidak tahunya malah meminta boyongan, alias membawa Nahla menetap di rumahnya. Pria itu ikut masuk ke kamar Nahla, terlihat istrinya belum beranjak sama sekali dari tempat duduk. "Mas, boleh nggak tinggal serumahnya nanti saja setelah nikah resmi? Aku masih betah di sini. Hanya 2 minggu lagi. Banyak hal yang harus aku kerjakan dan cukup repot menjelang pernikahan. Aku kan sendiri, jadi lebih baik pindah sekarang. Ica juga pasti seneng banget ada kamu di rumah." Nahla nampak menimbang-nimbang. Rasanya masih terlalu berat meninggalkan rumah orang tuanya. "Ayo berkemas, tunggu apa lagi?" sembari menunggu bapak pulang. Nahla mengambil koper miliknya, mulai mengisi pakaian yang biasa dipakai untuk sehari-hari dan juga pakaian kantor. Banyak barang yang sengaja ia tinggalkan, ia membawa yang lebih dibutuhkan saja, termasuk barang penunjang kerja. "Cuma ini?" tanya Hanan memperhatikan banyaknya barang yang tertinggal. "Bertahap saja, lagian aku masih ingin sering pulang," jawab Nahla yang masih belum mantap. Sangat wajar, mengingat terlalu mendadak dan seperti belum siap apapun tiba sudah ganti status saja. Hanan menunggu di luar sembari menunggu ayah mertuanya pulang. Tak berselang lama yang ditunggu-tunggu datang. Pria itu membiarkan bapak rehat sejenak, lalu setelah santai beberapa menit sambil ngobrol, Hanan langsung pada intinya yang meminta memboyong Nahla. "Boleh kan Pak?" pinta Hanan sopan. "Tentu saja bapak tidak keberatan, Nahla sudah menjadi hak penuh dirimu, yang aku titipkan dengan penuh tanggung jawab. Tolong jaga putri bapak, Nan, dia masih awam masalah rumah tangga, bapak sangat menyayanginya, semoga kamu pun juga begitu. Aku titip dan serahkan tanggung jawab ini nerpindah padamu, jaga seperti aku menjaganya," ucap bapak penuh nasihat dan haru. "Insya Allah Pak, amanat ini telah Hanan emban, semoga bisa bersama-sama terus sampai tua dan sampai janahnya. Amin." Entah mengapa mendengar ucapan bapak membuat hati Nahla sedih. Walaupun suka datar dan terlihat cuek, tetapi dalam hati seorang bapak penyayang dan sangat peduli. Usai berpamitan, Nahla langsung dibawa pulang ke rumah Hanan. Rumah yang dulu ia sebut sebagai rumah anak didiknya, kini resmi ia tempati bersama suami dan putri sambungnya.
Ayo masuk, ujar Hanan mempersilahkan istrinya. Iya mas, Ica mana ya kok sepi? Tanya perempuan itu mencari-cari putrinya. Kalau jam segini nggak ada biasanya udah dibawa Simbok pulang, nanti biar aku jemput. Ayo masuk, sini kopermu biar aku yang bawa, ujar pria itu mengambil alih dari tangan Nahla. Perempuan itu mengekor suaminya masuk ke kamarnya. Pertama kali masuk ke sana dibuat takjub, rupanya pria itu mempersiapkan dengan begitu rapi. Dekorasi kamar pengantin langsung menyambut kedatangannya. Membuat Nahla makin bersimpati saja, ternyata seniat ini pria itu mempersiapkannya. Ini kamar kita sekarang, barang-barang kamu bisa ditaruh di lemari sebelah kanan sini. Kalau kiri sini punya aku, ujarnya memberi petunjuk pada satu lemari panjang. Sementara di sebelahnya lagi terdapat satu lemari yang entah isinya apa, Hanan tidak menjelaskan ataupun menjabarkan. Iya mas, jawab Nahla seraya mengitari pandangan ke seluruh ruangan. Kalau cuma berdua di kamar kayak gini buka saja hijabnya, nggak apa-apa kan? Ujar pria itu mencoba mengakrabkan diri mengikis kecanggungan. Iya mas, nanti saja, aku beresin ini dulu, jawabnya setengah grogi. Ditatap sedemikian intens oleh suami barunya itu membuat hatinya jedak-jeduk tak karuan. Bab 21. Aku jemput Ica dulu ya, pamit pria itu mengingat waktu sudah sore. Iya mas, jawab Nahla seraya membongkar koper miliknya. Siap dipindahkan ke koper yang sudah tersedia untuknya. Banyak barang Nahla yang masih ditinggal di rumah, mungkin akan mengambilnya nanti secara bertahap. Perempuan itu tengah memindai pakaian miliknya ketika Ica berseru memanggil namanya. Mama, panggil gadis itu berhambur memeluk tubuhnya. Hai, halo sayang, dari rumah Mbok. Tanya Nahla menghentikan aktivitasnya sejenak. Iya, biasanya kan gitu, asyik. Mulai sekarang mama nginep di sini kan? Ica nggak kesepian lagi, ujarnya girang. Iya, mama nginep di sini, sebentar ya mama beresin ini dulu, ujar Nahla kembali sibuk menata barang miliknya. Sepanjang perempuan itu sibuk dengan pakaiannya, Ica bersemangat menceritakan kegiatannya tadi di sekolah. Sementara Hanan belum terlihat masuk ke kamarnya. Entahlah pria itu kemana. Ma, udah. Ke kamar Ica yuk. Ajak gadis kecil itu bersemangat sekali. Iya, ujar Nahla mengiyakan. Keduanya beranjak ke kamar Ica. Diam-diam Nahla mencari sosok suaminya. Kemana pria itu berada, kenapa tiba-tiba menghilang? Ma, tadi Ica belajar ini, bagus nggak ma gambar Ica? Gadis kecil itu menunjukkan hasil karyanya mewarnai di sekolah. Iya bagus sayang. Ica, mama mandi dulu ya, sudah sore juga, ujar Nahla perlu ke kamar mandi. Perempuan itu baru saja keluar dari kamar Ica ketika Hanan menghampiri. Mas, dari mana? Tanya perempuan itu masih saja canggung. Ada, tadi di belakang. Kamu? Tanya pria itu menatapnya lembut. Mau mandi dulu mas, belum sempat kan tadi, ujarnya beranjak. Iya, kamu duluan aja, aku juga mau mandi juga, sahut Hanan lalu ikut beranjak ke kamar mandi. Kamu duluan aja mas, aku nanti aja juga nggak apa-apa, ujarnya bingung masih serba canggung. Hanan menimpali dengan senyuman. Udah sore gini, mending kamu duluan. Keduanya malah saling mempersilahkan masing-masing. Akhirnya Nahla lebih dulu mandi. Sebelumnya lebih dulu memboyong ganti. Sementara Hanan menanti sembari bersibuk ria dengan laptopnya. Pria itu menoleh dengan senyuman saat Nahla keluar dari kamar mandi.
menatap mahkota istrinya yang setengah basah terlilit handuk. Aku udah mas, giliran kamu, ujarnya bingung juga. Bentar lagi, nanggung, jawab pria itu masih betah berlama-lama menatapnya. Membuat Nahla makin salting saja. Aku siapin gantinya ya, ucapnya mengalihkan suasana entah. Boleh, jawab pria itu sembari beranjak. Seketika Nahla bernapas lega mendapati Hanan masuk ke kamar mandi. Perempuan itu hendak menyisir rambutnya, tetapi malu. Baru juga mau melepas handuk di kepalanya, Hanan kembali keluar. Membuat Nahla mengurungkan niatnya. Kenapa mas? Tanya Nahla kebingungan sendiri. Ini, ujarnya mengeluarkan beberapa lembaran uang merah dari sakunya. Menaruhnya begitu saja di nakas, lalu beranjak lagi ke kamar mandi. Nahla cukup leluasa di depan meja rias saat Hanan ada di dalam kamar mandi. Setelah lebih dulu menyiapkan ganti untuk suaminya yang pertama kalinya, Nahla keluar kamar. Bingung juga mau ngapain. Ia pun kembali ke kamar Ica. Ica, kalau malam biasanya makan di rumah mama masakin ya. Malam Ica jarang makan ma, paling sore sama Simbok. Papa juga jarang makan malam, jawab gadis itu sesuai kebiasaan seharinya. Oh gitu, biasanya papa dan Ica suka makan apa? Aku udah pesan buat makan malam, nanti disiapin aja. Kamu bisa masak? Tanya Hanan masih sedikit bingung hendak meminta tolong ini itu. Bisa, dikit-dikit. Kalau mau coba masakan aku besok berarti ya. Boleh, kalau sekarang minta dibuatin kopi dulu bagaimana? Iya mas, jawab Nahla bergegas. Ma, aku mau susu, ujar Ica ikut menyahut. Iya, jawab Nahla beranjak ke dapur. Perempuan itu menuju pantry, mencari gula dan kopi. Tak lupa menyeduh susu untuk Ica. Ini pesanannya udah datang, tolong disiapin deh, ujar pria itu membawanya ke dapur. Hanan membawa kopi yang telah diseduh ke depan. Sementara Nahla menyiapkan makan malam. Lalu membawanya ke meja di mana Hanan dan Ica sudah menunggu. Sini ma, makasih, jawab gadis itu menerima susu dari tangan ibunya. Aku ambil sendiri aja nggak apa-apa, tolak Hanan saat perempuan itu hendak mengambilkan menu untuknya. Oh, iya mas, sahut Nahla hanya berinisiatif sendiri. Sering melihat ibu suka mengambilkan untuk bapak. Belum terbiasa, agar nantinya tidak salah kaprah dalam menjalani rumah tangga yang baru akan dimulai ini. Makan dek, nggak suka dengan menunya? Tanya Hanan melihat istrinya malah melamun. Suka mas, jawabnya kembali menyuap perlahan. Teringat saja saat jam segini tengah bersantap malam bersama bapak, ibu, dan Tio, penuh canda tawa. Sekarang tak lagi bersama mereka, melainkan dengan keluarga kecilnya. Mendadak merasa rindu, masih terbayang-bayang kebiasaan di rumah. Usai makan malam Nahla mengemas piring kotor ke dapur. Taruh saja, besok ada Simbok yang beresin. Mending kamu temani Ica ke kamar, dia udah nungguin, ucap pria itu menghampiri Nahla yang masih sibuk di dapur. Iya mas. Nahla lekas mencuci tangannya, lalu beranjak ke kamar Ica. Aku tunggu di kamar ya, nanti nyusul aja kalau Ica sudah tidur, ujarnya beranjak lebih dulu. Nahla mengiyakan, menemani Ica yang malam itu berantusias sekali ditemani ibu barunya. Mama tidur di sini? Tanya gadis kecil itu berbinar senang. Iya, ayo tidur, ujar Nahla sembari menina bobo putrinya. Jarum jam pendek sudah menunjuk di angka 11, niat hati hendak menyusul ke kamar Mas Hanan, tetapi perempuan itu malah bingung sendiri. Pindah nggak ya, duh.
Kenapa Mas Hanan gak jemput aku juga? Lama berpikir, tanpa sadar Nahla ketiduran di kasur Ica hingga pagi menyapa. Hanan juga tidak mengunjungi kamar putrinya hingga pagi. Gadis itu terjaga saat subuh, bingung tetapi ditahan-tahan. Udah bangun? Tanya Hanan baru saja mengganti baju. Iya, maaf Mas, aku ketiduran, jawab Nahla benar adanya. Gak apa-apa kok, kamu bersih-bersih dulu, aku tunggu, kita jamaah subuh ya, ujar pria itu sudah siap menggelar 2 sajadah sekaligus. Nahla langsung masuk ke kamar mandi, tidak keramas jadi cepat saja. Bergegas mengisi sajadah yang telah digelar setelah memakai pakaian rapi. Usai sholat pria itu menghadap Nahla yang masih sibuk melipat mukena. Nanti pulang sekolah langsung ke rumah ya, aku nggak bisa jemput, dan mungkin pulangnya agak malam. Aku titip Ica, pesan pria itu lalu bersiap ke kantor. Begitupun dengan Nahla yang bersiap mengajar. Sekalian berangkat mengantar Ica lebih dulu, lalu mengantar istrinya. Ya ini untuk kamu, boleh dipakai nanti malam saja, ujar pria itu memberikan sesuatu sebelum berangkat. Iya Mas, jawab Nahla menepikan paper bag tersebut tanpa memperhatikan isinya lebih dulu. La akan memakainya nanti malam sesuai pesannya.